yang hidup bersama ketiga anaknya. Mereka hidup serba kekurangan. Suami Mak Minah dah lama meninggal dunia. Kehidupan Mak Minah sungguh menyedihkan. Penderitaan hidupnya setelah suaminya meninggal dipersulit oleh ketiga anaknya yang selalu bersikap kasar padanya. Mak Minah bekerja sebagai pencari kayu bakar. Di umurnya yang dah tua, pekerjaan ini jadi susah untuknya. Dan ketiga anaknya tidak pernah mau membantu Mak Minah mencari kayu bakar di hutan. Kerja mereka hanya mengeluh dan membuat Mak Minah menangis. Suatu hari, ketiga anak Mak Minah meminta benda-benda yang mahal tak mampu dibeli Mak Minah. Akhirnya, ketiga anak durhaka itu membentak Mak Minah dan membuat Mak Minah kembali menangis. Mak, bila makna belikan aku baju baru. Kawan aku kat samping rumah tu dibelikan emaknya baju sutra cantik. Aku juga nak beli sepatu baru. Sepatuku udah rusak. Kalau aku nak beli mainan baru, dari dulu mak tak pernah belikan aku mainan. Rasa hati mak pun nak belikan apa yang kakak cakap tuh. Tapi apa daya, mak tak punya duit. Alah, alasan cakep je mak tu tak nak kabulkan kita kami, ya kan? Mak ni boleh sangat. Kalau ayah ada, pasti dia bisa belikan apa yang kami nak. Tak macam emak. Lalu ketiga anak itu pun pergi bermain tanpa memperdulikan emaknya yang menangis sendirian. Ya Tuhan, apa salah awak nih? Kenapa budak-budak awak sendiri bicara macam itu pada hamba? Pada siang berikutnya, ketiga anak Mak Minah pergi bermain tanpa membantu Mak Minah mencari kayu bakar di hutan. Tapi sayangnya tidak ada yang mau bermain dengan mereka karena mereka miskin. Kami boleh ikut main tak? Ada budak miskin nih. Merusak suasana aja. Entah, dah tasrom lah. Hei, kami ini memang miskin, tapi taklah nak kami hidup miskin. Kau orang yang disalahkan je mak kami tu. Betul tuh, sebab dia lah kami miskin. Udah, pergi sana. Kami tak nak main budak macam kau orang. Kau orang dengan kami ini berbeda. Kita tak setingkat lah. Betul tuh, pergi sana. Namanya ini cuma untuk budak kaya macam kami je. Pergi. Dayang dan adik-adiknya pun pergi dari sana dengan hati mengutuk. Mereka kesal pada ibunya. Mereka kira mereka hidup miskin karena salah ibunya. Gara-gara mak, awak tak dapat main dengan budak kaya itu. Ini semua salah mak. Iya kak, kalau mak tak miskin, kita pasti bisa main dengan budak kaya tuh. Dah, lebih baik kita pergi bermain. Akhirnya mereka pun bermain setakat di tempat lain. Mereka main sampai mereka merasa lapar. Dayang dan kedua adiknya pun segera pulang ke rumah. Kak, dia lapar nih. Budak pun lapar. Apapun dah lapar. Jomlah kita balik. Setibanya di rumah, ketiga anak yang tak tahu diri itu makan tanpa memikirkan ibunya yang sedang kelelahan. Tiba-tiba datanglah tetangga mereka yang kaya raya. Mereka masuk tanpa meminta izin. Ada kucing makan ikan. Rupanya ikan makan nasi. Budak miskin sedang makan nasi tapi dah basi. Si pakcik sedang berduga memakai baju hitam gulita. Cantik niat baju mereka, sudah lusuh berlubang pula. Kami ini memang miskin, tapi janganlah orang berada macam kalian ini menghina kami. Alah, kau miskin. Kau orang tak bisa bergaul dengan orang kaya. Marilah balik. Tak tahan awak dengan hawa rumah ni. Setelah tetangga mereka pergi, ketiga anak Mak Minah kembali menghardik Mak Minah. Itu mak dihina oleh tetangga kita yang kaya tu. Apa mak tak malu? Kami malu mak. Betul tuh, kami malu punya mak
camat. Mak nih, bisanya cuma nangis deh. Jangan, lebih baik kita pergi menangis. Betul tuh, Jo. Aminah masih tetap menangis. Dia tidak menyangka anaknya bisa berbicara kasar seperti itu. Ya Allah, kemarin mereka menghadiri hamba karena hamba tak sanggup penuhi bentuk mereka. Hamba masih sabar, tapi sekarang mereka kata mereka malu menjawab macam hamba. Hamba dah tak tahan, ya Allah. Keesokan harinya, Aminah menyiapkan makanan yang banyak dan segera pergi ke tengah hutan, tempat sebuah batu besar berada. Konon, batu itu dapat terbelah dan meninggalkan manusia. Karena itulah, batu itu diberi nama batu belah, batu bertangkap. Wahai batu belah, batu bertakut, telanlah aku, makanlah aku. Kenapa aku mesti menelan engkau? Aku dah tak sanggup hidup bersama ketiga anakku. Mereka kasar, rendah tanah, hormat lagi pada aku. Masuklah. Batu pun terbelah dan menelan dia. Yang tersisa hanyalah beberapa helai rambut Makminah. Sementara itu, ketiga anak Makminah tak peduli di mana Makminah. Sepulang bermain, mereka hanya memakan makanan yang disiapkan oleh Makminah, lalu kembali bermain. Kak, kemana mak? Iya kak, mana mak? Dari tadi tak ada nampakku. Mesti dia pergi cari kayu bakar ke kita. Biarlah, nanti dia balik waktu. Keesokan harinya, mereka mulai lapar dan makanan yang disediakan Makminah pun sudah habis. Kak, pulanglah kak. Lah kak, dia pun lapar sangat. Kakak pun lapar sangat. Kemana lah mak ni? Sejak kemarin tak dapat apa. Jomlah kita cari mak kat hutan. Akhirnya mereka mencari Makminah ke hutan. Setelah lama mencari, akhirnya mereka menemukan helai rambut Makminah yang terjepit oleh batu bertangkap. Ini kan selendang emak. Kak batu bertangguh. Lihatlah dia rambut manusia. Ini kan rambut mak. Kenapa rambut mak ada di batu ni? Jangan-jangan mak di dalam batu bertangguh. Mari kita minta batu bertangkup keluarkan emak. Batu belah, batu bertangguh. Aku mohon keluarkan emak. Batu pun terbuka dan Makminah keluar dari dalam batu tersebut. Mereka segera pulang ke rumah mereka di desa. Keesokan harinya, ketiga anak Makminah itu benar-benar membantu ibunya mencari kayu bakar di hutan. Diam, jom bantu mencari kayu bakar ke hutan. Suatu hari mereka mulai merasa lelah karena setiap saat mereka harus mencari kayu bakar di hutan. Akhirnya, mereka kembali menolak untuk membantu Makminah dan malah bersikap kasar pada Makminah. Mak, mari kita cari kayu bakar ke hutan tuh. Karena kami pernah lama setiap masa cari kayu bakar, tapi kita tetap tak kaya-kaya. Kita tak boleh mengeluh. Kita mesti berusaha dan berdoa. Tak naklah, kami nak main je, lebih seronok. Betul tu, kami nak main dulu. Makminah sangat terkejut. Tak sangka anak-anaknya kembali durhaka kepadanya. Karena tak sanggup lagi menahan sakit hati, Makminah pun kembali pergi ke tengah hutan menuju tempat batu bertakuk berada. Wahai batu belah, batu bertakuk, telanlah saya, makanlah saya. Kenapa aku mesti telan engkau lagi? Ketiga anakku masih tetap durhaka dan tak patuh padaku. Kalau begitu, masuklah. Batu pun kembali terbuka dan menelan Makminah. Sementara itu, ketiga anak Makminah segera pulang ke rumah dalam keadaan lapar. Tapi sayang, Makminah
belum sempat menyiapkan makanan untuk mereka. Kak, di mana, Mak? Iya, Kak. Di mana, Mak? Ulang apa sangat nih? Pasti mak pergi ke batu itu lagi. Jom kita ke sana. Dayang dan kedua adiknya pun segera pergi ke hutan tempat batu bertangkup berada. Batu belah, batu bercangkuk, kumohon keluarkan emak. Ian memang anak durhaka. Kalian butuh makan yang hanya saat kalian lapar. Setelah perut kenyang, kalian kembali durhaka pada emak kalian. Tidak, kami janji akan durhaka pada Mak lagi. Kalian juga berkata macam tu, tapi ternyata kalian berdusta. Tidak, kami betul-betul berjanji. Tidak, kalian membohong. Sebagai gantinya, aku akan menelan kalian juga. Mereka pun kembali menangis dan memohon kepada batu bertangkup supaya emak mereka bisa kembali. Batu bertangkup segera menelan mereka bertiga dan masuk ke dalam tanah. Sejak saat itu, batu tersebut tidak pernah muncul lagi. Mak Minah dan ketiga anaknya pun tidak pernah terlihat lagi. Oke,